cerita dari mufti Australia tentang penyebaran Islam. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah wajah Islam, maka diterima pula Islam di Australia, di Eropa, di Rusia, di benua Amerika. Ketika wajah Islam yang dihadirkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka diterima oleh seluruh lapisan bangsa-bangsa, suku-suku, apapun yang ada di sudut-sudut dunia. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan kita sebagai umatnya untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu. Rasul mengajar kita untuk selalu berpikir optimis. Selalu, kalau dalam bahasa Al-Quran, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, selalu mengharapkan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari-hari sekarang kita banyak mendengar tentang hal-hal yang tidak baik, ada ungkapan-ungkapan bahwa kita umat Islam ini sekarang berada dalam keadaan terpuruk. Ada ungkapan bahwa kita umat Islam berada jauh di belakang umat-umat yang lain. Saya ingin sampaikan di depan bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa apa yang kita saksikan pada hari ini insya Allah menunjukkan umat Islam Indonesia akan bersinar di masa yang akan datang. Siapa yang akan menyinari tanah Nusantara ini? Siapa yang akan membawa suluh-suluh Islam di masa yang akan datang? Itulah anak-anakku, para santri-santriwati. Bahkan tadi Al-Mukarram menyampaikan kepada saya bahwa dari waktu ke waktu bukannya berkurang yang datang dan mengaji di pondok kita, bukannya berkurang orang yang belajar di pondok pesantren. Bahkan gedung ini saja katanya gedung yang baru, bukan karena gedung yang lama sudah tidak dipakai, tapi karena ada antusias dan harapan dari para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini. Alhamdulillah. Maka para alumni Tambak Beras, dari hari ini dan seterusnya, Anda semua, ya, tulab wa talibat, ya, an-nujaba wan najibat, kalian semua dari sekarang dan seterusnya selalu pandang Indonesia ini dengan pandangan yang positif. Pandang Indonesia dengan pandangan yang optimis, karena inilah tanah yang diwariskan oleh para pendahulu kita, para ulama, sebagai wadah kita berislam dengan segala kelengkapannya yang insya Allah cukup lahir batinnya. Maka tidak perlu lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, sebagaimana guru-guru kita sudah mengingatkan dan mengajarkan, tidak perlu lagi kita mempertanyakan apapun dalam hal kita bernegara dan berbangsa. Sudah disiapkan oleh guru-guru kita, sudah diselesaikan semuanya. Bukannya tidak ada dulu bapak-bapak dan ibu, ketika para pendiri bangsa termasuk guru-guru kita, masyayikh dari Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh Islam, bukannya mereka tidak tahu tentang adanya satu bentuk pemerintahan selain republik, selain apa yang kita sepakati. Bukannya tidak tahu, mereka membaca sejarah, mereka melihat negara-negara yang ada di seluruh dunia Islam. Mereka tahu ada yang memilih bentuk kesultanan, ada yang memilih bentuk keamiran, ada yang memilih bentuk kerajaan, ada yang memilih bentuk parlemen, ada yang memilih bentuk republik. Maka ketika para pendiri
bangsa kita, para masyayikh kita memilih bentuk republik ini, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik dan inilah yang kita warisi, kita rawat dan kita jaga. Zahiran wa batinan. Kenapa bapak-bapak dan ibu? Kalau kita lihat sebagaimana kita belajar di dalam kitab-kitab fikih, kenapa kok para ulama kita udul min hukmin ila akhar? Kenapa kok tidak memilih bentuk, katakanlah misalnya apa yang sekarang sebagian anak-anak muda kita mulai mendengungkan, ada yang disebut dengan khilafah misalnya. Kenapa memilih jumhuriyah dengan pemimpin yang namanya rais? Itu yang disebut dalam kajian-kajian ulama kita, itu iktibaru ma'alil af'al, melihat dari konsekuensi. Ketika ada sesuatu kekhawatiran yang rojih bahwa kalau yang ini dibentuk maka persatuan tidak akan terwujud, beralih kepada satu bentuk yang dengannya persatuan itu dapat terwujud. Kalau sudah ada persatuan, maka maslahat yang paling tinggi dalam agama yang merupakan wadah dari semuanya, itu keamanan lahir dan batin, insya Allah akan tercapai. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita merenungkan bagaimana para masyayikh kita membangun Indonesia, di dalamnya ada pelajaran yang berharga bagi kita semua. Tidak mementingkan kelompok tertentu, tetapi berusaha membangun satu wadah yang bisa menjadi rumah bersama bagi kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, para alumni Tambak Beras yang saya muliakan, dan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan pula, saya dalam kesempatan ini ingin mengingatkan kita semua bahwa cara pandang dan cara berpikir dari para guru-guru kita yang berlandaskan pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang penting untuk terus kita hidupkan. Alumni Tambak Beras paham insya Allah mazhab Asy'ariyah, paham akidah Asy'ariyah, sudah dibaca? Sudah dibaca? Yang alumni muallimat akidah Asy'ariyah difahami? Insya Allah. Itu menjadi fondasi kita, karena itulah akidah yang menjaga kita, as-sawadul a'zam dari umat Islam ini, dari generasi ke generasi bisa tumbuh berkembang di seluruh sudut-sudut dunia. Mau masuk ke benua Asia, bawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tersebarlah Islam di Asia. Begitu masuk ke tanah Afrika, ke sudut-sudut di Nigeria, di Somal, di negara-negara yang jauh sekali, di Afrika Timur bahkan, membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebar Islam di sana. Masuk ke benua Australia juga. Kalau kita dengar cerita dari mufti Australia tentang penyebaran Islam, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah wajah Islam, maka diterima pula Islam di Australia, di Eropa, di Rusia, di benua Amerika. Ketika wajah Islam yang dihadirkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka diterima oleh seluruh lapisan bangsa-bangsa, suku-suku, apapun yang ada di sudut-sudut dunia. Di tanah Nusantara juga seperti itu. Maka kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya anak-anakku yang akan menjadi ahli dakwah ke depan, yang akan menjadi pelita-pelita Islam, yang akan menyinari Nusantara dengan kebaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan kita untuk meramu semua kebaikan-kebaikan dan tidak mempertentangkan segala sumber-sumber yang membawa kemaslahatan. Apapun namanya,
al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Kita diajarkan oleh guru-guru kita. Boleh saja ada satu istilah tertentu, ada nilai-nilai budaya dan adat tertentu, tapi ma'aninya mutawafiqah ma'a ma'nan min ma'ani syariah, kita bisa terima. Kalau di dalamnya itu ada nilai ukhuwah yang dikedepankan, apapun istilahnya. Saya yakin di Jombang pasti banyak istilah-istilah lokal yang berkembang, nilai-nilai dan budaya. Di Jawa Timur, kami di Lombok juga ada banyak budaya-budaya yang berkembang. Selama dia mutawafiqah la mutakhalifah, selama dia tidak bertabrakan secara diametral dengan satu tuntunan agama yang qat'i, yang jelas, satu nilai syariah yang kokoh, maka apapun namanya, apapun sumbernya, nilai itu selama menghadirkan kemaslahatan, itu bisa dipertemukan dengan nilai keislaman. Itu sebabnya dimanapun para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ketika dai-dai kita, para masyayikh kita berjuang membawa Islam ke sudut-sudut yang jauh dengan cara dan pandangan yang terbuka luas seperti ini, alhamdulillah Islam bisa tersebar.